Apa yang terbesit dalam pikiran Anda ketika mendengar kata Papua? Kekerasan, OPM, rasisme, Gunung Gersberg yang dikelola oleh PT Freeport, dan lain-lain. Ya, itulah Papua dengan segala masalah dan dinamika di dalamnya. Atau bisa jadi Papua adalah Timur-Timur Jilid 2 yang prosesnya tinggal tunggu bom waktu jika tidak ada solusi tepat dari pemerintah pusat. Sejak lama masalah Papua menjadi isu sensitif bagi Indonesia di mata dunia. Bagaimana tidak, wilayah yang ingin ngotot merdeka dari Indonesia ini kerap melakukan tindakan kriminal kekerasan bersenjata demi memuluskan rencananya. Yap, kelompok tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka atau biasa disingkat OPM. Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. Tapi kalau kita tarik sejarahnya sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Papua yang dulunya bernama Irian Jaya adalah wilayah rebutan antara Indonesia dan Belanda. Belanda begitu ngotot memasukkan Papua sebagai wilayah kekuasaannya di bawah pemerintahan kerajaan Belanda dengan alasan Papua sangat berbeda secara ras, suku, adat, dan agama. Indonesia tentu tidak terima dong dengan keputusan sepihak Belanda. Indonesia tetap menghendaki agar seluruh wilayah jajahan Belanda diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia. Maka pada saat itu Indonesia melayangkan gugatan ke PBB pada September 1961 dan akhirnya gugatan ini dimenangkan oleh Indonesia. Tentu masih segar di ingatan kita kejadian di tahun 2018 kemarin. Sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia terjadi keributan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dengan salah satu ormas hanya karena menolak memasang bendera merah putih di depan asrama mereka. Kejadian ini memicu tindakan kekerasan hampir di seluruh tanah Papua hingga membakar gedung DPR di Papua. Setelah Papua dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, dan diberikan otonomi khusus, apakah masalah Papua selesai? Tentu tidak. Makin kesini, makin kusut dan semrawutnya masalah Papua. Teriakan dan petikan Papua Merdeka menggema di seluruh antero negeri, tapi tidak di luar negeri. Dengan alasan bangsa Papua adalah bangsa Melanesia, bukan bangsa Melayu seperti Indonesia pada umumnya. Meskipun tanah di Papua banyak sumber daya alamnya, daerah tersebut masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pusat sedang berusaha untuk membangun Papua dengan mengeluarkan dana sebesar 85,7 triliun rupiah. Presiden Jokowi percaya dengan dibangunnya infrastruktur adalah kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan Papua. Hal yang sama juga sudah diwacanakan oleh presiden-presiden sebelumnya di era